Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Karisma dari kelas A Indralaya, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas pengantar Ilmu Administrasi Publik. Baiklah, di sini saya akan menerangkan beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian etika, etiket, dan moral. Kedua, pengertian korupsi. Ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. 4, dampak dari korupsi. Dan 5, upaya pemerintah dalam menanggulangi korupsi serta peran mahasiswa. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan etika, etiket, dan moral. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Sedangkan moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Selanjutnya ada etiket, di mana etiket adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antar kelompok manusia yang beradab dalam berpergaulan. Yang kedua, apa yang saudara ketahui tentang korupsi? Menurut saya, korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk kepentingan pribadi, serta mencuri kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan ekonomi negara. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Ada faktor internal, di mana berasal dari diri individu masing-masing. Yang pertama, sifat tamak atau rakus pada manusia. Kedua, gaya hidup yang konsumtif. Dan yang ketiga, moral yang kurang sehat. Lalu selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor politik, di mana politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Lanjut, yang kedua adalah faktor hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari aspek perundang-undangan dan yang kedua dari lemahnya penegakan hukum. Lanjut ke faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi, karena dilihat dari tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. Lanjut ke faktor organisasi. Di sini organisasi dalam artian yang luas, tidak hanya organisasi yang ada dalam suatu lembaga, tetapi juga sistem perorganisasian yang ada di dalam lingkungan masyarakatnya. Lanjut ke slide selanjutnya. Dampak dari timbulnya tindakan korupsi bagi negara. Yang pertama ada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Kedua, menurunnya investasi. Ketiga, meningkatnya kemiskinan. Keempat, meningkatnya ketimpangan pendapatan. Dan yang kelima, menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Selanjutnya ada upaya pemerintah dalam menanggulangi korupsi. Yang pertama ada pendidikan yang baik bagi warga negara Indonesia, khususnya pada kalangan pemuda, di mana pendidikan bukan hanya soal pengetahuan tetapi juga soal karakter. Maka dari itu, untuk menghindari tindakan korupsi, hal terpenting dalam tindakan preventif yaitu penguatan pada karakter bangsa. Selanjutnya ada hukuman kerja sosial bagi pelaku korupsi selain penjara. Pemerintah di Indonesia menciptakan hukuman baru yang lebih bermanfaat bukan hanya bagi para pelaku, akan tetapi juga untuk orang lain. Peran mahasiswa, di mana mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa sebagai iron stock dituntut memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji sebagai generasi muda bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun-tahun mendatang. Mahasiswa sebagai agent of change, di mana peran mahasiswa sebagai agent of change ini barangkali yang paling sering disuarakan mahasiswa saat melakukan perubahan-perubahan terkait kebijakan pemerintah melalui serangkaian aksi yang dilakukannya. Karena mahasiswa adalah agen pengubah yang harus berdiri di barisan paling depan dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Ada mahasiswa sebagai guardian of value. Peran mahasiswa sebagai guardian of value adalah bagaimana mahasiswa bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam masyarakat, seperti
kejujuran, gotong royong, empati, keadilan, integritas, dan sebagainya adalah hal yang harus dipertahankan keberadaannya di masyarakat. Mahasiswa sebagai moral force. Pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter idealnya muncul dengan perilaku moral terbaik yang ditunjukkan oleh seorang mahasiswa. Hal ini adalah peran idealnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang beradab. Dan yang terakhir adalah mahasiswa sebagai social control. Peran mahasiswa sebagai social control merupakan peran yang penting dan signifikan di masyarakat, sebab ini adalah bagian dari peran mahasiswa untuk melakukan kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Upaya kontrol yang dilakukan mahasiswa tetap harus didasarkan pada nilai-nilai idealisme yang ada, tidak tergadai dengan iming-iming uang atau kepentingan politik yang mempengaruhinya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi